Jadi sebenarnya yang kita harapkan, kita tuh pengen membentuk anak-anak yang gak nurut-nurut aja gitu. Masalahnya nih, orang tua zaman sekarang itu kadang-kadang yang jadi goals adalah anak baik sama dengan anak nurut. Kalau kita berharap anak ingat kesepakatannya dan kita berharap ya kamu menuruti apa yang udah disepakati. Nah, mengingat dan menuruti kesepakatan itu kerjanya butuh si thinking brain. Nah, thinking brain ini dari hasil riset baru bisa matang dengan sempurna di usia 24 tahun. Waduh, 24 tahun. Jadi perjuangan masih panjang. Berarti saya sampai anak saya kuliah lulus juga baru bisa berantem terus dong kalau gitu. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bareng gue Dr. Dika di One Day Podcast, di mana kita bakal ngobrol asik berbagai topik, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Dan sekarang saya sudah bersama Mbak Prita. Selamat datang Mbak Prita. Hai Sobat Sehat semua. Hai Dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat dan memang harus sehat terus. Dari wajahnya kayak capek banget Dok. Oh enggak dong, saya sangat menikmati pekerjaan saya, kesibukan saya. Keringat udah banyak banget ya padahal nih ya. Mbak Prita apa kabar? Ya. Aku berusaha untuk tetap sehat ya Dok ya. Oh harus, masa sekarang emang kita harus terlihat tegar, sehat dan kuat ya. Soal pura-pura apa enggak itu belakangan lagi. Terlihat tuh. ya, terlihat. Ya, makanya yang penting itu dulu yang pertama. Tapi Mbak Prita boleh dong kenalan dulu sama Sobat Sehat gitu kan, sibuknya apa sih sekarang? Oke, hai Sobat Sehat. Jadi namaku Prita Tias, aku tuh psikolog klinik Dok, psikolog klinis dan keluarga. Nah, klinik ya bukan klinik loh ya, beda ya. Klinis. Kalau psikolog klinik itu kayaknya lebih ke arah makhluk astral gitu yang diperiksa ya. Asli. Nah, jadi aku psikolog klinis dan keluarga. Terus selain itu sebenarnya aku bersama beberapa orang rekan gitu ya. Kalau dulu misalnya suka bilang misalnya Sobat Sehat kayak, oh jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya gitu kan? Iya benar. Benar kan? Nah sekarang kita pengen bikin sekolahnya nih. Gitu. Oh gitu. Kita negeri apa swasta nih sekolahnya nih? Nah itu dia ya, tergantung kan kuatnya bayar berapa. Oh gitu iya benar. Sama jumlah siswanya biasanya tuh. Iya, sama seragamnya ya. Itu dia benar. Iya, jadi kita lagi membuat satu platform gitu ya, basisnya itu web class. Jadi Sobat Sehat bisa langsung ke webnya, terus nanti bisa pilih kelas mana yang memang diperlukan gitu. Misalnya nih kayak Sobat Sehat, aku tuh susah banget kontrol emosi gitu kan, bawaannya marah-marah mulu ke anak misalnya. Baper gitu ya. Baper, nah terus aku punya anak terus bingung nih mau diapain gitu ya. Nah bisa belajar di situ. Jadi selain itu juga aku punya satu sekolah nih Dok. Jadi sekolah TK gitu. Jadi namanya Bumi Nusantara Montessori. Sama yang platform tadi namanya Good Enough Parents gitu. Bener banget sebenarnya Mbak Prita. Ini Mbak Prita nih kalau aku lihat penting banget ya bahwa sekarang ini bikin semacam kayak sekolah untuk parenting. Karena kan emang kita sama sekali belum pernah gitu ya. Ada yang namanya sekolah untuk menjadi orang tua. Ya, benar. Padahal yang namanya jadi orang tua kan nggak gampang gitu. Asli, benar. Apa sih sebenarnya Mbak Prita yang mesti kita perhatikan dalam menjadi orang tua gitu? Karena kemarin juga kita habis ngobrol ya. Kita habis ngobrol bahwa sometimes cara pola asuh yang salah itu sampai bisa bikin stunting anaknya. Nah, iya, benar. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mesti kita perhatiin untuk mengasuh seorang anak? Oke, nah ini pertanyaannya kalau kita jawab nih Dok, kayaknya 7 hari 7 malam kita di sini. Oke, kita bikin 6 hari aja, nggak apa-apa. Oke, nah jadi Sobat Sehat kalau ditanya ya, apa yang perlu kita perhatikan nih sebagai orang tua supaya anak kita relatif benar, meskipun kita nggak bisa jamin nih ya. 100% benar nggak bisa. Nggak bisa gitu, itu di luar kontrol kita gitu kan. Nah tapi yang paling pertama yang sebenarnya kita perlu perhatikan nih pola asuh kita nih. Kalau masuk lagi misalnya Sobat Sehat tanya gitu ya, pola asuhnya yang benar gimana nih gitu kan. Banjir informasi tentang banjir. Pola asuh di Instagram, di sosial media gitu kan. Bener. Nah mungkin aku jelasin dikit nih Dok. Jadi kalau pola asuh ya sebenarnya secara garis besar tuh ada 4 macam nih gitu ya. Macam yang pertama tuh pola asuh yang permisif, yang apa-apa boleh gitu kan. Mau minta es krim oke, dibeliin gitu ya. Mau sepatu baru oke. Mau nonton terus oke gitu ya. Oke, aku tahu tuh siapa contohnya Mbak. Contoh orang tua yang paling permisif tahu siapa? Orang tuanya Dora, Explorer. Kebayang nggak lo anak lo pergi ke hutan gitu cuma sama monyet doang gitu boleh coba? Nggak pernah dilarang kan? Boleh
ya kan? Iya, itu dia. Bener. Nah, kadang-kadang yang apa-apa boleh itu motifnya karena dia males ribut gitu, Dok. Bener. Kayak ya kan? Kayak males konflik gitu. Betul. Sama juga kan kayak ini ya, pasangan-pasangan yang oke deh lu mau ini, oke deh beli deh daripada ribut lah gitu ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Jadi tipe pengasuhan yang permisif. Nah, yang kedua. Kalau ditanya hubungannya apa nih ya sama pembentukan kepribadian anak, takutnya anak ini tuh jadi manja. Jadi kontrol dirinya tuh jadi susah. Dia susah karena jarang ngerasa kecewa, jarang ngerasa suruh nunggu. Nggak boleh deh beli sekarang, sebulan lagi. Nah itu kan nunggu itu bagus banget sebenarnya buat anak gitu. Belajar kan? nunggu, belajar sabar berarti. Belajar nunggu, belajar ditolak, belajar nggak dituruti apa kemauannya, itu sebenarnya latihan yang bagus gitu buat anak-anak gitu. Oke, berarti bisa dibilang pola asuh permisif nggak boleh dong? Nah, disarankan enggak. Oke. Disarankan enggak gitu ya. Kita masuk yang kedua ya. Apa tuh? Nah, yang kedua ini kebalikannya nih dari permisif. Orang tua yang cenderung otoriter. Pokoknya mauku apa itu yang harus terjadi di rumah gitu ya. Jadwal anak-anak tuh harus A B C D E, ya harus nurutin itu. Diktator gitu ya. Yes, kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu kan. Nggak usah sebut nama presiden ya, Dok. Iya, aduh kok tahu banget sih saya mau ngomong Kim Jong Un. Oh lu sebutkan jadi itu. Hebat loh. Ini emang begitu. Psikolog kata orang bisa baca pikiran. Bener banget. Gue pikir bohongan doang gitu. Nah, terus gimana lagi, Mbak? Nah, yang ini yang otoriter nih juga sebaiknya enggak nih. Karena kalau semua sepihak dari kita, orang tuanya pengen ngontrol terus gitu ya. Kebayang nggak sih Sobat Sehat anaknya jadi kayak apa? Bisa-bisa mereka nurut karena takut gitu. Nurut karena takut. Nah, itu penting terus banget. pas orang tuanya nggak ada di rumah, bubar jalan. Dulu gitu nggak sih, Dok, waktu kecil? Aku iya termasuk iya. Saya takut ibu saya nonton ini. Kita skip aja, Mbak. Terus gimana? Oke, nanti itu pertanyaanku gantian, Dok. Oh iya, oke. Baiklah kalau Jadi begitu. yang otoriter nih sebaiknya juga enggak gitu ya. Karena kita takutnya anak takut cuman karena nurut. Terus anak tuh jadi susah ambil keputusan. Karena semuanya udah diputuskan sama orang tuanya. Oke. Itu juga sebaiknya enggak gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah pola asuh yang cenderung mengabaikan. Mengabaikan tuh gimana maksudnya? Sama kayak permisif dong? Nggak beda lagi? Enggak, beda. Kalau mengabaikan misalnya gini nih ya, aku punya satu orang klien yang dia bilang, Mbak, kok anakku ini susah banget ya attach sama aku gitu ya, susah untuk bisa seneng main sama aku. Ternyata setelah ditanya gimana kesehariannya, ya udah dia di rumah sama pengasuh, sama kakek nenek dan hampir nggak ada gitu ya quality time, special time sama orang tuanya. Karena kerja orang tuanya atau iya, gimana? Iya karena kerja, terus ya karena urusan-urusan lain gitulah ya. Sebenarnya ini bukan berarti kalau misalnya Sobat Sehat kayak ngerasa aduh iya nih aku kerja nih jadi khawatir gitu ya. Nggak selalu, yang namanya working parents masih bisa kok sebenarnya kelola energi, kelola waktu gitu. Mengabaikan ini termasuk orang tua yang juga kayak gini ya. Oke deh, nanti urusan anak di rumah yang membuat rules-nya bukan mereka gitu. Ya pengasuhnya yang membuat rules atau kakek neneknya yang membuat rules gitu. Nah ini juga bahaya. Akibatnya apa nih? Ya kan? Akibatnya takutnya anak ini jadi mengembangkan attachment yang insecure. Dia kayak gambarannya gini, misalnya ada nggak sih Sobat Sehat yang kayak ngerasa kalau punya pacar itu jadinya posesif banget sama pacarnya? Karena dia punya attachment yang insecure. Karena dia ngerasa aku tuh harus pegangin banget nih. Kalau nggak ntar dia hilang gitu. Karena aku dari dulu nggak pernah merasakan attachment yang benar-benar aku yakin mereka ada di sini mencintai aku. Oke, attachment gitu. yang insecure ini bahasanya gue suka banget deh, kayak anak Jaksel banget gak sih? Attachment yang insecure karena literally ya jujurly sih emang begitu sih biasanya orang-orang ya. Jadi arti gini, dia ngerasa bahwa kalau misalnya gue nggak nempel nih, maka gue akan kehilangan dia begitu. Iya. Tapi gini Mbak, sebenarnya kalau ya karena aku juga termasuk working parent ya, mungkin sekarang istriku juga full timer mom gitu, cuman dulu sempat kita dulunya kerja gitu dan memang bisa dibilang bukan mengabaikan sebenarnya tapi lebih karena kayak terabaikan secara terpaksa gitu kali ya. Tapi gini Dok, nah ini yang kayaknya aku perlu clearkan juga nih ya. Misalnya kayak Dok di kerja misalnya gitu, terus istri dulu sempat kerja. Nah sebenarnya kalau kuantitas waktu kita di rumah nggak banyak, tapi kita nemu, love language anakku nih apa nih? Ya kayak dia Dok di misalnya berangkat jam 7, Dok di bangun jam 6 deh.
temenin rutinitas dia, ikut mandiin dia, nemenin dia sarapan 30 menit aja sehari. Oke. Ntar pulang dari sini pasti anak udah tidur kan ya dok ya? Kayaknya gitu ya, apalagi macet banget jalan gitu ya. Bisa pindah aja gak sih, studionya deket rumah gue? Gak bisa ya? Oke. Nah tapi ya itu, ataupun kalau misalnya papanya kerja gitu ya dari Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu misalnya luangin waktu buat anaknya, nggak perlu lama sebenarnya, tetapi Kualitas. dan terkoneksi. Jadi kalau nemenin anak udah cuma 30 menit, jangan sambil balas WA gitu. Aduh, maksudnya. kok bener banget ya? Kan, jangan Kadang-kadang sambil gitu, lihat memang. YouTube terus cek viewers gitu, jangan. Masalahnya bukan begitu Mbak, kadang-kadang gini ya, ini saya bukan pembelaan nih, mohon maaf ya. Kadang-kadang tuh kalau kita main sama anak tapi kita nggak megang handphone, oke, mata kita nggak ke layar gitu, tapi pikirannya kemana-mana. Duh, tadi belum gue balas nih WhatsApp nih, aduh ntar gimana kerjaan gue. Gitu loh Mbak, kadang-kadang. Paham banget, aku juga ngerasa banget kayak gitu. Jadi ini emang gak otomatis sih dok, kayak emang perlu latihan. Jadi moga-moga dari hasil obrolan kita Sobat Sehat jadi tahu nih kira-kira yang mana nih yang perlu aku benerin gitu ya. Itu tadi yang ketiga ya. Ketiga baru nih. Semuanya gak boleh gitu kan. Jadi 3 ini adalah yang tidak disarankan dipraktekkan ke anak kita. Iya. Nah yang keempat. Nah yang keempat ini lebih ke arah authoritarian gitu. Authoritarian. Jadi gampangnya jadi orang tua yang baik dan tegas secara bersamaan. Kalau permisif tadi tuh terlalu baik, dia lost doll berarti ya? Yes, dia kurang tegas ngasih aturan. Kalau yang otoriter tegas doang, tapi nadanya tinggi mulu kalau ngomong. Nadanya di do-nya sama dengan C ya? Asli ya kan, sampai tetangga dengar. Oh gitu. iya, oke. Nah kalau yang baik dan tegas ini, dia tahu aturannya gimana, tapi menyampaikannya dengan baik. Contoh deh paling sederhana, kalau anak nonton nggak mau berhenti. Suka YouTube gitu kan. Ya kan, nonton atau main games online nggak mau berhenti. Kalau orang tua yang permisif mungkin ya udahlah 5 menit lagi ya mah, ya udahlah, ya kan. Bener. 10 menit lagi ya udahlah. Jadi papanya juga bisa sambil main. Iya sebenarnya itu pembelaan doang. Bapaknya juga kita nonton sebenarnya itu kayak Cocomelon, tahu Cocomelon? Nah itu yang nonton bapaknya sebenarnya. Asli jadi hafal ya. Terus kalau yang otoriter dia pokoknya matiin sekarang. Kalau mama bilang matiin gitu kan. Nah kalau yang baik dan tegas secara bersamaan, dia bisa ngerti dulu perasaan anaknya gitu ya. Jadi dia ngeklik dulu nih gitu kan. Dulu kan zaman pacaran gitu ya dok ya, kayak mesti klik dulu gitu kan ya. Iya sih memang benar. Ngeklik dulu, misalnya kayak kita bilang, oh oke, seru banget ya kayaknya nonton ya. Kamu nonton apa sih? Kayaknya seru banget ya gitu kan. Malah kasihkan sampai tengah malam. Iya ya seru ya gitu kan. Loh, sampai tengah malam nih. Nah ya kan, jadi kalau keterusan kan jadinya permisif gitu ya. Tapi kita masuk dulu nih, jadi anak ngerasa oh oke, mama atau papa ini berusaha ngerti ya. Oh sama juga gini, ini mama papa tuh di sisi yang sama denganku gitu ya. Yes, benar. Mama papa ini berusaha tahu ya, sama ya, pengen tahu ya gitu. Nah tapi nggak cukup sampai di situ. Kita bisa bilang, mama tahu banget nih, papa tahu banget nih kalau nonton ini seru banget. Papa juga punya nih games yang papa seru banget. Masalahnya, nah baru tuh aturan kita masukin. Kita udah sepakat nih kalau kita nonton maksimal 30 menit misalnya. Ya misalnya, atau sampai jam 8 malam misalnya. Sampai jam 8 malam. Gitu ya. Nah kamu bisa lihat nih sekarang udah jam 8 malam. Jadi sekarang yang mau matiin kamu atau papa, saya gitu. Itu tegas loh ya. Dan anak tahu kalau kita berubah nada, dia tahu ini berubah nada nih, kayak papa gue marah nih bentar lagi gitu ya. Tapi kita nggak sampai marah. Kalau kebablasan jadinya otoriter, misalnya ngancem ya. Pokoknya kalau kamu nggak matiin, papa nggak mau temenin tidur, mama nggak mau temenin tidur. Nah itu nggak boleh ya? Jangan sebenarnya. Jadi kalau ditanya orang tua ya guys ya. Iya benar. Jadi kalau ditanya orang tua ya. Aduh. Macam-macam ngerti doang itu. Mundur teratur dok ya. Itu dia makanya. Jadi kalau tadi Sobat Sehat kayak ngerasa oke, jadi apa yang paling perlu dilakukan sama orang tua, yaitu tadi belajar pola asuh yang baik dan tegas secara bersamaan gitu dok. Oke, boleh nggak Mbak kalau misalnya gini, hari ini jadi orang yang misalnya permisif, orang tuanya permisif, tapi besok dia jadi yang agak-agak otoriter gitu, atau bapaknya otoriter, ibunya permisif, itu gimana tuh model begitu? Yang pertama tadi kalau ganti-ganti tergantung tanggal gajian gitu ya dok ya? Karena pemah ganjil kayak Sudirman loh. Itu gimana tuh? Nah ya ini nih, jadi ada satu riset ya yang dilakukan di Harvard gitu ya. Oh dekat rumah tuh Harvard? Dekat ya dok ya? Dekat rumah, cuma naik angkot 2 kali gitu lah. Pindah sana aja dok harusnya Iya. ya. Nah ada satu riset yang dilakukan di Harvard, dia bilang gini nih, apa sih yang paling membuat anak itu stabil ya, secara emosi stabil, terus dia ngerasa kedekatan emosionalnya itu juga kuat sama orang tuanya. Salah satunya adalah keteraturan
rutinitas dan struktur keluarga yang jelas. Nah, artinya konsisten gitu. Konsisten. Nah, struktur keluarga itu di penelitian itu bilang kan tanya gitu ya, struktur keluarga tuh makanan apaan sih gitu kan. Salah satunya adalah peraturan yang jelas dan gak berubah-berubah. Oke, I see. Sekarang misalnya Sobat Sehat bayangin deh, misalnya ya perkara nonton tadi misalnya gitu ya. Ini misalnya aku pakai contoh ya, izin ya dok ya. Misalnya Dok Dik pulang gitu, udah capek banget kena macet 3 jam gitu kan ya misalnya. Terus anak nonton, ya udah biarin lah, gue capek lah kalau harus ngebujuk-bujuk dia pakai caranya. Harus marah-marah lagi apa segala gitu. Pakai cara yang Mbak Prita tadi, aduh sejam sendiri entar gitu kan. Terus dibiarin nonton. Jadi anak merasa oh oke, berarti nonton tuh boleh kok gitu kan. Papa tadi biarin aku gitu. Nah ini akan direcord nih di otak anak bahwa menonton sampai jam 10 malam itu nggak apa-apa. Fine, oke. Terus besoknya Dok Dik seharian di rumah misalnya ya, WFH misalnya gitu kan. Terus jadi ketat deh. Ayo 1 jam, ayo 30 menit gitu kan. Nah jadi anak jadi error nih yang dia simpen gitu. Kok nggak sama sama kemarin? Kok nggak sama yang kemarin gitu. Memanggil di memorinya, nge-recall mana nih aturan yang 30 menit nggak ketemu nih gitu kan. Nah ini cenderung membuat pemberontakan gitu. Jadi makin nggak mau gitu. Entah dia makin nangis, entah dia makin pokoknya makin susah diajak kerjasama. Jadi sebaiknya memang peraturan itu konsisten. Meskipun aku tahu prakteknya butuh latihan gitu. Benar, tapi kan gini juga Mbak, bukannya sebagai seorang orang tua, itu kita bukannya juga ada sisi harus fleksibelnya. Nah benar, ya. Nah ini emang seni ya, antara fleksibel sama konsisten nih. Nah itu dia. Rada seni gitu. Nah salah satunya gini deh, misalnya Sobat Sehat pengen fleksibelnya di mana nih gitu ya. Misalnya fleksibelnya di weekend misalnya. Gitu ya. Oke, ada cheating day-nya gitu. Udah kayak diet gitu udah kan. Kayak diet, jadi misalnya fleksibelnya maunya di weekend gitu ya. Oke, di weekend waktu durasi nontonnya beda. Terus boleh makan sebelum mandi misalnya gitu ya. Atau boleh aturan-aturan apa lagi nih yang beda. Misalnya malam tidurnya boleh lebih malam misalnya gitu. Nah kalau emang ada waktu-waktu khusus yang kita mau merubah aturan karena kita pengen gak kaku kayak kanebo kering kan ya dok ya. Pengennya fleksibel kayak gitu pegawai kan. baru Mbak. Nah kan pegawai baru kaku ya. Kalau mau bercanda takut salah gitu kan. Ya kan. Nah jadi supaya kayak gitu kita perlu komunikasikan nih ke anak. Nah bahkan kalau biasanya aku buat workshop tentang positif disiplin, biasanya kita ngajarin parents untuk buat yang namanya routine chart ya. Jadi buat nih bareng-bareng sama anak. Kamu bangun tidur mau ngapain? Kamu mau nontonnya mau ditaruh di mana? Main di luarnya mau ditaruh di mana gitu kan? Nah bahkan kita bisa nih buat routine chart versi weekdays sama versi weekend gitu. Jadi boleh aja fleksibel sama kondisi. Atau misalnya kayak anak sakit, maunya makan di kamar, ya nggak apa-apa. Tapi jelas kita sampaikan, karena kamu sakit, kamu boleh makan di kamar. Besok kalau kamu sudah sehat, kembali ke ruang makan gitu. Jadi itu semua mesti prosesnya diskusi duduk bareng gitu kah? Atau bisa dari orang tua yang yuk kita bikin kesepakatan begini-gini ya gitu. Nah itu menarik. Kalau kita mau coba yang baik dan tegas secara bersamaan tadi gitu ya, sebaiknya duduk bareng. Apalagi kalau anak-anaknya udah 4 tahun ke atas nih. Udah bisa tektokan 3 tahun aja sekarang. Maksudnya joget-joget udah TikTok bisa. Gitu? Nah iya benar itu bareng-bareng gitu itu kan. TikTok kayaknya bukan TikTok deh. Nah jadi 3-4 tahun kita udah bisa tuh dok untuk kayak bikin routine chart tadi ya, bikin aturan. Kita bisa mulai dengan pertanyaan gitu ya. Untuk diskusi bareng. Dan kalau tadi kan Dok Dik sempat nanya di depan ya, dampaknya apa sih ke pembentukan kepribadian seseorang gitu ya. Nah sekarang Sobat Sehat bayangin deh, kalau seandainya anak dari umur 4 tahun udah kebiasaan ditanya nih, kamu pengen main di luarnya di jam berapa nih? Mau berapa lama nih? Bukan berarti jawaban anak kita iyain semuanya ya. Kalau dia bilang mau main di luar sampai jam 8 malam, ya kita mesti luruskan gitu kan. Jam 7.55 deh gitu misalnya. Agak-agak ini ya, tipis-tipis mainan orang tuanya ya. Iya kan. Nah, tapi kalau kita terbiasa nanya ke anak, mancing mereka buat berpendapat, terus kalau ada masalah kita selesaikan bareng-bareng sama mereka, dan itu bisa dimulai dari umur 4 tahun gitu 4 ya. tahun ya? 3-4 tahun. Sobat Sehat bayangin deh 10-15 tahun dari sekarang, pas mereka masuk di usia
remaja ya atau Ya, dewasa awal. kuliah gitu kali ya, SMA kuliah gitu kali ya. Ya SMA kuliah gitu, kira-kira karakter apa nih yang terbentuk dari mereka gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita harapkan, kita tuh pengen membentuk anak-anak yang gak nurut-nurut aja gitu. Masalahnya nih orang tua zaman sekarang itu kadang-kadang yang jadi goals adalah anak baik sama dengan anak nurut, yang langsung Dari patuh. dulu kali itu Mbak ya, dari zaman dulu. Iya, tapi bersyukurnya sekarang banyak yang mulai berubah Dari sih zaman mindsetnya. Fir'aun masih Asia eksklusif kayaknya udah begitu kan pandangannya, kalau anak-anak itu dia apa yang nurut ya berarti bader lagi apa namanya, baik nih anak nih gitu maksudnya. Baik. Nah, padahal ketika anak, kenapa kok aku harus gini, Ma? Aku kan maunya gini aja. Ini dia sedang mengembangkan kemampuan berpendapat, dia sedang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Wow, Jadi ini kadang-kadang anak jadi calon ketua OSIS biasanya kayak gini. Nah, asli iya kan. Nah, jadi kadang kayak gini loh. Kita pengen nanti mereka 17 tahun, 20 tahun mereka kritis, berani ngomong gitu kan. Tapi sekarang kita ngedidiknya kamu harus nurut gitu. Jadi dari mana nih benang merahnya gitu? Gak pernah dikasih kesempatan ngomong, gak pernah dikasih kesempatan untuk bareng-bareng nyelesain masalah. Pengennya searah aja anaknya nurut gitu kan. Tapi kita pengennya nanti di masa depan kayak gitu. Artinya kita mesti membentuk suasana yang demokratis dong kalau gitu. Benar. Demokratis tapi tetap orang tua itu sebagai pemegang aturan di situ tuh, Dok. Artinya gini, kita demokratis tapi pemegang wewenang dan kekuasaan tertinggi tetap di orang tua gitu kali ya. Ini kayak ngomongin pemerintahan banget ya kayaknya ya. Jadi pemilunya kapan nih kalau kita bicara orang tua nih. Nah, gini Mbak, kadang-kadang juga namanya anak ya. Karena aku juga pernah ngejalanin kayak begitu gitu. Anakku tuh kita sempat bikin kayak kesepakatan gitu kan. Kita bikin kesepakatan nih, pokoknya tidur di kamar sendiri, ya kan, jam 9 malam udah masuk ke kamar. Kita udah tertangan di Sumatera itu. Nggak segitu nyaman. 50.000 ya, Dok ya. Gede banyak banget tuh rentengannya tuh ya, betul 5 biji tuh materinya. Tapi gini, kadang-kadang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dia nggak mau. Mereka nggak mau, bener. Jadi segitu, mereka tuh seperti membatalkan kesepakatan sepihak. Dan sometimes itu sampai bikin kita sebagai orang tua agak-agak emosi ya gitu. Maksudnya kok gitu sih, kita kan udah sepakat nih sama-sama. Dan mereka tuh tiba-tiba dengan kencangnya melawan sampai nangis gitu tantrum ya, apa segala macam. Nah di situ kita harus ngapain, Mbak? Nah iya sebenarnya untuk bisa, kan ujung-ujungnya kebanyakan bilang ya, aduh parenting tuh nggak usah belajar lah, ujung-ujungnya sabar gitu ya. Nah tapi jangan salah, untuk bisa sabar kita mesti tahu ilmunya. Salah satu ilmu yang mungkin sobat sehat perlu tahu gitu ya, kenapa sih kok anak udah tanda tangan di atas materai terus dia bilang nggak mau gitu ya. Nah karena otak manusia nih ya, mungkin Dok Dik juga jauh lebih tahu ya. Jadi ada yang namanya primitive brain gitu kan, ada yang namanya thinking brain. Nah thinking brain ini tuh berfungsi untuk mengingat kesepakatan, mengingat janji, tahu apa baik dan buruk gitu kan. Nah, primitive brain ini yang berfungsi untuk merespon dengan segera. Jadi misalnya papa bilang, tapi kan kita udah sepakat, nggak mau, terus dia tantrum. Ya itu dia. Itu kan dia bertindak sebelum berpikir ya. Sebentar, takutnya pada nggak semua tahu tantrum ya. Tahu Ariel tantrum? Oh, bukan. Oh, sorry, itu tato, bukan. Tantrum itu kayak ngamuk gitu ya, Mbak, maksudnya. Ngamuk, nangis gitu. Nah, kenapa kok dia langsung mendadak nangis sebenarnya? Karena begitu papanya bilang atau mamanya bilang, kita kan udah sepakat harusnya gini, primitive brainnya tuh langsung nyala gitu, langsung ngiung gitu ya, kayak dapat ancaman gitu ya, alarmnya nyala dan dia merespon dengan segera. Nah meresponnya anak ya gitu, dengan menangis, dengan teriak gitu kan. Karena apa? Karena yang nyala di otaknya, yang udah berkembang si primitive brain itu. Nah kalau kita berharap anak ingat kesepakatannya dan kita berharap ya kamu menuruti apa yang udah disepakati. Nah, mengingat dan menuruti kesepakatan itu kerjanya butuh si thinking brain. Nah, thinking brain ini dari hasil riset baru bisa matang dengan sempurna di usia 24 tahun. Waduh. 24 tahun. Jadi perjuangan masih panjang. Berarti saya sampai anak saya kuliah lulus juga baru bisa berantem terus dong tuh kalau gitu. Nah, tapi kan si thinking brain ini pelan-pelan bisa berkembang ya kan. Nah, jadi sebenarnya ketika Dok Dik misalnya gini, oke, dia nangis gitu ya. Terus kita coba masuk, kita coba tenangkan, terus kita nanya, oh oke, kalau kamu belum nyaman tidur di kamar sendiri, boleh cerita nggak ke papa? Apa yang membuatmu belum nyaman? Rasanya takut, itu dia. Rasanya deg-degan, betul. Gitu. Jadi kita membantu dia mentranslate. Nangismu tuh artinya apa sih? Kamu takut, kamu deg-degan. Apa yang kamu takutkan?
Oke, gitu. jadi kita seperti sedang merangsang thinking brain yang tadi berarti ya? Iya, terus dia jadi mikir kan, oh iya ya, oh yang namanya kayak gini nih namanya deg-degan ya, yang namanya jantungku saya pakai gini aku keringetan nih aku takut ya, apa ya yang bikin aku takut ya. Nah, kita ngajak dia untuk menganalisa masalah kan sebenarnya gitu ya. Dengan thinking brain tadi Dengan ya? thinking brain Tapi tadi. kalau ngomongin thinking brain, siapa artis yang paling kuat thinking brainnya? Siapa tuh? Jawabannya adalah Ayu Thinking. Oke, kita skip aja. Itu bisa diedit nggak? Kok kayaknya garing banget ya. Oke. Enggak dok, udah aku bantuin ketawa. Oh iya, terima kasih ketawanya loh. Iya. Jadi Iya. sorry Mbak, tapi gini Mbak ya, tadi ngomongin soal tidur. Ini pengalamanku sendiri nih. Aku tuh kadang sama istri suka kayak bertanya-tanya gitu ya. Apa kita memang memaksakan yang namanya, kan anak itu kan ada perkembangannya. Ya, ada ya. saatnya dia berani tidur sendiri. Ada saatnya kalau mau lebih kompleks lagi, nih anak berani berenang misalnya. Nah, aku kadang mikir gitu, apa mungkin kita terlalu dini ya? Contoh anakku nih sekarang umurnya dia 5 tahun, yang nggak sendiri juga sebenarnya, dia tidur bareng sama kakaknya yang cowok. Jadi artinya sebenarnya kita tuh bingung kenapa nih tidur nggak sendiri juga, kok masih suka nangis nggak mau gitu loh. Nah artinya kapan kita merasa kayaknya emang belum saatnya deh kita back up deh, kita back off deh, kita mundur dulu. Kapan saatnya kita fight for it gitu. Nah itu gimana Bang? Nah itu sangat bergantung sama tugas apa yang kita kasih ke dia dan tugas tumbuh kembangnya ya, milestone-nya. Jadi kalau tadi Tidur sendiri. Dogdik tidur sendiri. Terus anaknya udah 5 tahun nih. 5 tahun. Sebenarnya tidur sendiri itu tergantung budaya sih ya. Tapi kalau di sini 3 tahun aja udah bisa dilatih untuk tidur sendiri. Pas dia sudah lepas dari ASI gitu kan, udah nggak disusui lagi, itu dia nggak apa-apa di-train untuk tidur sendiri. Nah makanya kapan nih? Apakah ini aku harus mundur dulu atau fight? Ya fight aja. Karena udah 5 tahun dan tugasnya dia tidur sendiri. Terus harus diapain nih biar fightnya? Nah tadi itu dok, jadi langkah masuk pertama adalah, jadi ini sebenarnya kita ngikutin struktur kerja otak anak gitu ya. Langkah masuk pertama kita tuh koneksi dulu sama anak gitu ya. Dengan cara yaitu memvalidasi apa sih yang kamu rasakan gitu. Kamu ragu, takut, cemas, gak nyaman sama kakakmu atau apa gitu. Sama kita coba menawarkan beberapa solusi nih. Dan kita lakukan secara bertahap. Oke, mama temenin dulu, setelah itu mama tinggal. Kalau kamu kita coba bantu anak untuk cari solusinya gitu loh. Kalau kamu bangun tengah malam, apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya kamu ke toilet atau masih boleh nggak ngebangunin mamanya, tapi balik lagi ke kamar itu gitu. Tapi kan baik dan tegas. Jadi kita baik kan itu. Nah, tegasnya adalah kalau kamu kebangun tengah malam, tetap kamu harus balik ke kamarmu. Oke, itu tegasnya. Tapi gini Mbak, kapan kita harus ngalah? Ada nggak kalau kita pengen menjadi aku milih opsi menjadi seorang orang tua yang baik dan tegas, itu ada nggak memang tandanya atau saatnya oke deh gue ngalah dulu gitu untuk hari ini? Apa tetap pokoknya nggak mau tahu, gue mesti fight tegas? Oke, nah kalau ngalah dulu ini sangat bergantung perilakunya anak nih. Contoh nih misalnya ya, aku kasih gambaran kapan sih kita harus ngalah. Nih kemarin baru-baru ada klien yang bilang kalau anaknya umur 3,5 tahun takut masuk sekolah, mamanya harus masuk ke dalam kelas. Dan dia tantrum sekolahnya 2 jam, dia nangis 2 jam. Waduh. Nah terus kalau ini biasanya sebagai psikolog kita akan lihat, anaknya 3,5 tahun itu belum usia sekolah. Tapi sebenarnya nggak apa-apa disekolahin. Tapi itu masih wajar banget. Terus kedua, kita ngelihat suasana kelasnya emang ribut, banyak anak yang masih nangis, jadi wajar dia takut. Terus yang ketiga, kita lihat lagi, nih anak emang sensitif nih sama suara-suara. Bikin dia cemas, bikin dia takut. Nah, pada saat itulah kita bisa memutuskan masuk aja dia dulu mah, daripada dia trauma nanti di sekolah. Toh usianya masih 3,5 tahun. Masih ada ruang untuk nunggu gitu maksudnya ya? Benar. Beda kalau yang konsul misalnya anaknya 6 tahun. Terus dia gak mau ditinggal. Tetapi pas coba ditinggal, dia sebenarnya gak nangis sih gitu ya. Cuman emang dia gak mau ikut aktivitas di kelas. Nah kalau ini ya jangan ngalah, ya udah tinggal aja. Udah 6 tahun loh, udah masuk SD misalnya gitu. Dan dia gak nangis yang heboh gitu kan. Jadi ya udah itu saat untuk kita tega-tegain gitu ya, untuk ya udah berarti orang tuanya mesti sabar juga ya. Iya. Kadang-kadang juga ada anak umur 6 tahun ke sekolah takut gitu. Rupanya sekolah militer.
Oke deh kalau gitu Mbak Prita. Mungkin kita kalau ngomongin soal anak memang bener banget tadi ya, bisa 7 hari 7 malam dan memang banyak banget aspeknya yang mesti. Itu baru kita tadi panjang lebar baru ngomongin anak tidur sendiri nih. Belum ngomongin anak berani untuk misalnya berani belajar berenang, untuk berani bergaul sama teman-temannya, berani mungkin investasi saham misalnya gitu. belum nyampe sono ya. Ada nggak sih Mbak Prita mungkin pesan-pesan buat teman-teman sobat sehat gitu ya? Bagaimana sih kita bisa menjadi orang tua yang ya bisa membentuk karakter anak dari dini gitu. Mangga Mbak Prita. Oke, sebenarnya kalau aku rangkum mungkin ada 3 poin gitu ya. Poin yang pertama, orang tua tuh perlu punya kesadaran diri. Kesadaran diri nih salah satunya kesadaran kalau kita dengan pola asuh yang dulu kita dapatkan gitu ya, orang tua mengasuh kita gimana, perlu sadar diri ada gak sih dampaknya ke kita sekarang. Oke. Jangan-jangan aku nggak tegaan kayak gini karena dulu orang tua aku tuh jahat banget ke aku, gitu ya. Iya. Atau yang lainnya lah. Intinya kesadaran diri bahwa aku tuh baik-baik aja nggak sih, gitu ya. Kalau udah ada kesadaran diri, jadi tahu, oke, kayaknya di sisi ini nih aku kurang baik, gitu ya. Yang kedua, mesti mau belajar. Nah itu dia. Mesti mau belajar. Zaman sekarang banyak banget teman-teman, buku banyak, di website banyak, tapi mesti membuka diri untuk belajar. Kalau kita nemu kesulitan tentang anak kita, jangan nanyanya di WhatsApp grup keluarga. Karena beda juga ya. Beda tapi sorry Mbak Prita, aku jadi nanya lagi di tengah-tengah closing. Kalau sekarang juga kita tahu bahwa banyak orang tua yang mertuanya ikutan. Nah, itu berarti juga gimana tuh cara menyikapinya kalau begitu? Itu satu podcast lagi tuh. Oh iya oke. Jangan lupa ya, saksikan ya. Setelah ini kita akan ada lagi podcast menghadapi mertua yang ikut-ikutan di rumah gitu ya. Iya. Nah, tapi benar kalau kita belajar, kita tahu ilmunya gitu ya. Paling enggak kita jadi lebih mantep nih untuk nggak goyang gitu ya. Jadi yang pertama tadi kesadaran diri, yang kedua membuka hati, membuka pikiran, baik sobat sehat sebagai ibu, sebagai ayah gitu ya, dua-duanya, tapi mesti mau belajar dari sumber yang terpercaya. Terus yang ketiga, kita harus tahu banget bahwa yang namanya kita membentuk satu kebiasaan baru itu nggak bisa instan. Banyak banget dok yang kayak ngerasa, aduh percuma deh mbak aku belajar parenting 3 hari doang bertahannya, besokannya udah marah lagi gitu kan, ambiar lagi gitu. Kita ini misalnya ada orang yang terbentuk dari pola asuh yang sangat keras misalnya gitu. Terus dia jadi orang tua yang keras juga ke anaknya. Berarti kan sifat karakter keras ini sudah melekat di jiwa orang ini tuh udah berapa misalnya 25-30 tahun misalnya gitu kan. Jadi untuk berubah ya jangan harap sehari 2 hari, seminggu 2 minggu gitu. Gitu ya, nggak bisa ya. Benar dan kita mesti anggap bahwa perubahan ini itu bertahap dan jangan bandingkan diri kita sama orang lain gitu kan. Bandingin sama diri sendiri. Minggu lalu aku teriak 5 kali dalam seminggu. Minggu ini aku bisa teriak 3 kali. Ya itu achievement loh gitu. Jadi 3 itu, kesadaran diri, mau belajar dan tahu kalau ini latihan, butuh komitmen. Mantap banget. Dan mungkin terakhir Mbak Prita, kalau mau konsul sama Mbak Prita tuh kemana sih? Oke, nah jadi kalau sobat sehat yang habis denger ini terus ngerasa kayak misalnya belum jadi orang tua gitu ya, tapi ngerasa kayak ada yang gak beres nih dari pola asuh yang aku dapatkan gitu ya, atau sebagai orang tua juga, sobat sehat bisa langsung ke Instagramku Prita_T_Tias atau bisa juga ke Instagramnya goodenoughparents.id gitu. Oke, mantap nih Mbak Prita, keren banget. Dan tadi ya bikin lagi dong tentang bagaimana menghadapi mertua ya. Jadi mungkin kita abis ini kita akan ngebahas lagi nih Mbak Prita bareng sama mertuanya Mbak Prita ya. Asli. Kita undang juga ya mertua Mbak Prita ya kesini ya biar seru ya. Oke Mbak Prita, terima kasih banyak nih udah mampir dan sharing ilmunya yang keren banget dan aplikatif sih menurutku ya. Karena aku pribadi juga ngerasa banyak banget dapat insight baru gitu kan. Kayaknya abisnya aku mau konsul Mbak Prita nih. Thank you dok, thank you ya. Sobat sehat. Dan juga sobat sehat jangan lupa nih untuk saksikan terus One Day Podcast pastinya di channel YouTube kita di One Jack TV. Dan juga jangan lupa di follow Instagram kita di onejack.indonesia. Kalau gitu saya Dr. Dika dan juga Mbak Prita pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat, bye.